Andai ada keajaiban. Terus ingin ku ukirkan namamu di atas bintang-bintang angkasa. Aku tuh sebelumnya 9 tahun bang ngamen. Masya Allah. Di Ciputat, UIN Ciputat, terus UMJ. 9 tahun dari tahun berapa? 2000. Tahun berapa? Bahasa Bangka. Makanya aku bilang ke teman-teman semua, kalau memang hari ini masih punya kesempatan untuk membahagiakan kedua orang tua, jangan pernah nggak ngambil kesempatan itu, karena banyak orang-orang yang di luar sana merindukan itu dan pengen melakukan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabatku semua yang baik hati. Dan alhamdulillah sore ini saya kedatangan wow orang Bangka. Dan ternyata masih saudara. Masya Allah. Waduh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Nata ini luar biasa sekali. Ngetop ya, ngetop banget. Masih ngetop Bang Fitno. Nah, Bro Nata ini adalah kelahiran dari Pulau Bangka. Dan alhamdulillah satu pulau kelahiran dengan saya. Dan sudah berapa kali bersilaturahmi kita sesama orang Bangka. Bakso, Lebaran. Lebaran. Pokoknya kalau ada acara kita sering ketemu. Betul. Dan hari ini saya ingin ngobrol-ngobrol bersama beliau yang minggu lalu lagi hot. Nah, pokoknya yang hot perlu dibahas, tapi nggak boleh kenceng-kenceng. Saya pengen sekali sore ini hanya ingin bertanya dengan Ananda Nata, saudara saya ini, bagaimana sih proses perjalanannya beliau dari anak Bangka sehingga di Jakarta sangat sukses menjadi penyanyi terkenal. Allah. Yang gue suka lagunya itu adalah Kekasih Impian. Andai ada keajaiban. Terus ingin ku ukirkan namamu di atas bintang-bintang angkasa, agar semua tahu kau berarti untukku selama-lamanya. Jujur balik kecil. Wardah milikku. Gila, pokoknya Wardah selamanya. Insyaallah, amin. Tidak seperti yang diisuin seminggu lalu ya. Ada apa Cucu? Ada apa? Nah, gue pengen tahu nih, Bro Nata. Ceritanya gimana sih kok bisa jadi penyanyi ya, sehingga sekarang pas menjadi penyanyi berapa lama sehingga menjadi penyanyi terkenal nih? Amin. Ceritain dong, Bro. Ya, sebelum terima kasih buat Bang Fitno. Ya. Beliau ini Masya Allah guru saya, patron saya, selain satu daerah. Segala puji hanya milik Allah. Banyak hal yang dapat aku pelajari dari Bang Fitno. Kalau dibilang sukses sebenarnya masih jauh aku dibanding orang lain, Sukses relatif kan. Betul. Alhamdulillah jadi penyanyi sukses loh. Albumnya sempat hit gitu. Amin. Jadi berawal dari tahun 2010, pada waktu itu aku coba untuk dari kampung ya Bang Fitno ya. Tahu kan daerah kita kan. Daerah kita, oke. Punya mimpi ya. Punya mimpi yang besar. Akhirnya merantau ke Jakarta gitu. Cuman sebelum aku sampai di titik ini yang alhamdulillah Allah berikan kemudahan dan Allah berikan rahmat, mudah-mudahan keberkahan di dalamnya. Aku tuh sebelumnya 9 tahun Bang ngamen. Masya Allah. Di Ciputat, UIN Ciputat, terus UMJ. 9 tahun dari tahun berapa? 2000. Tahun berapa? Bahasa Bangka. 2010 ke sebelum abis nikah pun masih tetap ngamen. Yang benar. Bener. Tapi mengamen yang dibayarnya 50 juta sekali ngamen gitu. Enggak juga cu. Emang bener-bener di jalanan. Oke. Terus naik satu bus lain. Jadi 2000 berapa tuh nikah sama Mbak Wardah? 2017. Jadi dari 2009 ke 2017 proses tuh ngamen. Oh, Masya Allah. Terus di after menikah pun masih tetap ngamen untuk membiayai Wardah gitu. Masya. Nah kan dengar-dengar kan pada waktu menikahi Wardah itu kan sempat viral nih. Ya pada waktu itu di 2017. Ceritanya gimana sedikit aja, mungkin ada hal-hal yang
selama ini orang udah banyak tahu, cuman Abang Vino pengen tahu nih, soalnya Abang Vino juga belum detail nih, kenapa, bagaimana sih bisa menikahi Wardah? Yang saya tahu waktu itu Wardah adalah orang Aceh, nah, orang Bangka menikah sama orang Aceh, terus katanya ta'aruf. Nah, ceritain sedikit aja. Jadi ketemunya pada waktu itu dari asbab yang sederhana yang gak kita bayang-bayangin, Bang. Jadi waktu itu aku pernah posting satu postingan positif lah terkait tentang kebaikan tentunya. Terus di postingan itu memang lumayan viral ya, karena dari 3.000 follower aku pada waktu itu. Twitter ya? Enggak, di Instagram. Instagram, oke. Dari 3.000 followers aku ada 6.000 like di postingan itu. Artinya kan postingan itu melebihi 2 kali. Betul. Ya, 2 kali dari jumlah follower ya. Iya, follower. Menyebar ke explore orang-orang. Oke. Nah, ternyata jodohku ini ya, Wardah, dia nge-like postingan aku itu. Oh, begitu. Jadi malam itu aja aku random nih kita cek, aku cek ininya notifikasi dan tiba-tiba tertuju ke akunnya Wardah yang kebetulan kan Wardah memang 2 tahun sebelum menikah sama Nata itu dia udah pakai cadar. Oke. Jadi aku nggak bisa melihat apa-apa dari Wardah, cuman ketika ngebuka sama akunnya Wardah, Nata tuh dibuat bergetar sama tulisan sederhana yang Wardah tulis di bio Instagramnya. Apa itu kata-katanya itu di Hanya Instagram? wanita biasa bercita-cita menikah muda. Langsung. Waduh, ya, ini yang dinamai dengan jodoh ini betul, ya. Betul. Terus? Banyak yang nanya cuy abis itu, kok bisa yakin? Aku bilang, ya aku nggak tahu nih. Inilah yang namanya jodoh, pasti unik ya. Kita susah untuk menjabarkan dengan kalimat, tapi ketika aku melihat tulisan Wardah, terus aku lihat jenis-jenis postingan di dalamnya, tentunya postingan kebaikan ya. Akhirnya di waktu yang sama aku DM dia, dan 3 jam setelah proses menunggu balasan DM dia itu, aku langsung ajak Wardah itu nikah. Belum melihat, bahkan dengar suara aja, telepon aja belum pernah. Masya Allah. Yang berarti yakin dengan apa yang diyakini atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang paling penting ya. Serahin sama Allah dan Allah berikan kemantapan dan keyakinan, dan akhirnya aku ajak nikah. Wow, berapa lama prosesnya pada waktu sudah menyatakan mau menikahin Wardah, pada waktu dibalas itu Instagram atau WA-nya itu, WA ya dibalas ya? Enggak, DM ya. DM ya, sampai akad. Jadi prosesnya itu dari mulai aku DM itu kan 3 jam aku ajak menikah, terus 3 hari berikutnya aku kasih dia waktu untuk istiqoroh. Hari ketiganya aku datang buat istilahnya dalam ta'aruf itu, kita ketemu itu, terus di situ kita nentuin tanggal minggu depannya mau nikah. Ya Allah. Minggu depannya mau nikah, cuman di KUA Bandung, karena kebetulan pada waktu itu aku memang lagi waktu itu Mbak Wardah lagi ada di mana? Bandung. Oh, di Bandung. Kebetulan kuliah di Bandung. Bandung. Di Aceh ya? Bukan di Aceh. Wardah kuliah di salah satu universitas swasta di Bandung. Akhirnya aku ke Bandung hari ketiganya itu. Nazar lah, kita ketemu silaturahim, nanya kejelasan seperti apa. Akhirnya aku bilang minggu depan aku akan nikahin kamu, tapi nggak bisa di Aceh, aku nikah di Bandung. Di Bandung. Akhirnya dia setuju, dia bilang saya ikhlas lillah karena Allah, nggak apa-apa kalaupun cuma di KUA Bandung, aku ikhlas, yang penting bismillah, mudah-mudahan Allah ridhoi, Allah berkahi. Tapi sinilah keajibannya cuy. Tiba-tiba hari ketiga sebelum menuju proses pernikahan itu kan ngurus surat-surat di Bandung, Bang Vino. Terus si abinya nelpon bilang, kalian jangan nikah di Bandung deh, di Aceh aja, karena ini hasil musyawarah keluarga. Oh ya Allah. Satu sisi belum pernah ke Aceh juga. Satu belum pernah. Kedua mikir nih, uangnya dari mana nih? Makanya tadi aku mau nanya nih, kok PD pengen ngelamarnya Wardah? Ya Mbak Wardah, tadi saya pengen tahu nih, sebelum diajak sama keluarga dari Wardah mau menikah di Bandung, ngomong-ngomong waktu ngomongin mau menikahin Wardah, pegang duit berapa? Hah? 300.000. Hah? Lo yang bener. Wardah masih hidup tuh, Wardah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 300.000. Ya Allah. Cuman Nata ini kan merantau cuy. Mental kan pasti mental bertarung. Ya. Kalau orang bilang kok nekat sih dengan 300.000. Aku nggak nekat. Aku kerja kok. Iya. Tapi pada waktu itu emang aku diberi 300.000 sama Allah gitu. Aku bilang sama Wardah, masalah nggak? Aku kerja masih ngamen, tapi sesekali adalah event-event aku bisa ngisi gitu. Dia bilang dia nggak masalah, bismillah, aku percaya rezeki kan urusan Allah. Iya benar. Kok kita takut? Iya. Gitu. Memang 300.000 cuy. Ya Allah. Terus ceritanya setelah
mau dibawa ke Aceh. Nah, Gimana nih itu ceritanya ini? Sempet pusing, kaget pas Abi nelpon, Abi bilang hasil musyawarah keluarga kalian nikah di Aceh aja. Terus aku bilang sama diri aku ya, Bismillah lah kalau memang ini jodohku, ini jalanku, dan aku niatnya ibadah kok, pasti Allah bantu. Tiba-tiba abinya ngomong, semua urusan di Aceh kami yang tanggung. Ya Allah, Allahu Akbar. Masya Allah. Nah, Nata bawa aja orang tua ke Aceh, karena ini memang keinginan kami yang ngurus semua yang ada di Aceh. Itu berapa hari prosesnya itu? Nah, karena menunggu itu akhirnya kita nunggu 1 bulan, cu. Oke. Cuman di minggu depannya yang tadinya kita targetnya pengen nikah, kita lamaran. Dan lamarannya, cu, keluarga Wardah semua datang ke Bandung. Ke Bandung semuanya. Yang mertuaku Masya Allah, Masya Allah. Jadi tetap uang bertambah nggak pada waktu dari 300.000 dapat sumbangan nggak dari keluarga, dari teman-teman nih? Enggak, cu. Jadi justru dari 300.000 itu ketika aku niatin untuk hal yang baik, Bismillah, tiba-tiba aku dapat proyekan dan itu nilainya buat aku lumayan lah, pada waktu itu sekitar 15 juta. Ya Allah. Ya. Dan 15 juta itu semuanya aku peruntukan untuk mas kawin aku sama Wardah. Ya Allah, luar biasa. Ya, ternyata memang sih kalau niat kita sudah baik kayak begitu ya, sama. Saya ada pengalaman juga dulu mau ngajin orang tua. Ya begitu juga, selagi niat baik, pas at the latest itu terakhir kita pasti dikasih kemudahan oleh Allah. Betul. Dan itu jadi saksi kita ya. Alhamdulillah Bang Vino, luar biasa emang kebesaran Allah ya, dan semua kuasa Allah. Nah ceritanya kita balik nih, waktu ngamen kan 7 tahun, dari 2010 sampai 9 tahun. Ngamen ke di mana aja? Aku kebetulan kuliah di boleh sebut nggak? Boleh, silakan. Universitas Muhammadiyah Jakarta, di daerah Ciputat situ. Jadi di daerah situ kan memang banyak kampus, ada UIN, ada UMJ, ada PT IKI, terus ada maju lagi kita bisa ke veteran, bisa ke Pamulang. Jadi aku ngamen itu sebenarnya dari awalnya di bus Cepet 2 dulu, jurusan Ciputat ke Senen. Hebat ya Allah. Aku aja merantau ke Jakarta nggak berani ngamen. Ini ada yang lebih berani lagi. Karena bisa cuma itu tuh. Ya Allah. Bisa cuma itu. Siap. Terus abis itu pas aku kampus kan, aku kalau orang istirahat kampus nih, aku ke kantin-kantin, dan itu lumayan banyak dapatnya dari teman-teman itu. Apalagi kalau kampus-kampus kedokteran itu ngasihnya luar biasa. Ngomong-ngomong berapa? Jadi sehari dapat berapa dulu? Pada waktu itu? 2,5. 2,5. 250.000. Waduh ya Allah. Banyak kan? Banyak banget. Bisa berapa orang? 2 orang? Kadang berdua, kadang bagi-bagi berdua sama teman. Kadang bertiga. Tapi memang siapa yang nggak tertarik mau ngasih uang ke Bronata ini? Pertama, suaranya memang bagus, indah. Yang kedua pasti waktu itu lebih keren lagi. Sekarang udah gemuk ya. Ya pasti dong disawer banyak. Iya, karena gini, Abang, aku memang selama ini kan orang berpikir pengamen itu selalu mengganggu orang makan, selalu mengusik. Tapi yuk membawa akhlak kayaknya, kamu rubah. Betul, ya. Betul, Jadi aku ngamen itu ketika aku belum selesai nyanyi, mereka kasih, aku nggak mau nerima. Aku nyanyi 2-3 lagu, setelah itu kalau mereka mau ngasih ya silahkan, kalau nggak pun nggak masalah. Dan aku terbiasa ngamen tuh nggak mau yang kotor, yang lusuk. Aku pakai kemeja, pakai sepatu, pakai parfum. Jadi teman-teman tuh nyaman, jadi dihibur, benar-benar kita. Ini sebenarnya artis yang belum terkenal aja. Sebenarnya penyanyi waktu itu memang sudah ada mengarah ke menjadi seorang entertain waktu itu. Emang cita-citanya itu dulu. Tapi bagus ya menurut saya, Bronata. Artinya pada waktu mengamen pun kamu punya akhlak menurut saya. Artinya tidak semata-mata meminta, tetapi balik lagi niat kita satu adalah bagaimana memang menghibur mereka dulu. Kayak begitu. Kalau kita udah menghibur kan otomatis kita totalitas nyanyinya sampai selesai. Yang kedua tetap kita menjaga akhlak kita, sopan santun, semuanya luar biasa sekali. Makanya rezekinya lancar terus seperti itu. Jadi selama 9 tahun ini 2010 ke 2019 ya? Apa 2017 tadi? 2017 kan abis nikah masih belum kayak gini, masih ngamen, masih tinggal di kos-kosan yang kecil sama Wardah itu sempat. Sampai kapan? Jadi mulai menikah kan 2017. 2018 kita masih berjuang lah, masih berusaha untuk survive.
Terus 2018 akhir mau 2019 itu baru mulai. Nah, kita lihat itu ada lagu Kekasih Impian ini. Nah, gue pengen dengar. Aku suka banget nih, Bro Nata dengan lagu Kekasih Impian ini. Kalau malam-malam, kadang-kadang pas lagi sunyi, suaranya Nata itu yang indah banget, melengking, dan pas dengan musiknya itu kadang-kadang membuat terharu aja sih ya. Nah, abang pengen tahu nih, pada waktu lagu Kekasih Impian, gimana ceritanya sedikit nih, kok Kekasih Impian, terus siapa yang menciptakannya, kok bisa sampai ngetop begitu dengan kondisi yang memang Nata menikah ta'aruf pada waktu itu, gimana nih? Jadi sebelum adanya lagu Kekasih Impian, awalnya itu ada dulu buku Kekasih Impian. Buku Kekasih Impian ini ditulis khusus oleh istriku tercinta untuk Nata, Bang. Aku nggak mau kalah, aku kan pekerja seni. Ya. Jadi aku balas karyanya Wardah. Jadi lagu buku ini dibuat setelah Wardah menikah dengan Nata. Iya, betul. Berarti 2017 dibikin sama 2018. dia. 2018 dia bikin buku Kekasih Impian. Betul. Artinya pengalamannya Wardah mendapatkan seorang Nata. Nata yang pengamen itu. Oke. Setelah itu aku balas dengan karya. Ya, aku tulis lagu Kekasih Impian. Sebenarnya lagu ini memang aku buat untuk Wardah khususnya, dan ya mudah-mudahan untuk semua perempuan yang hebat di luar sana. Karena aku percaya banget di balik pria yang sukses pasti ada wanita yang hebat. Mau itu istri, mau itu ibu, mau itu adik-adik saudara, pasti ada perempuan yang hebat di samping mereka. Sekali. Nah, aku buat lagu ini spesial untuk para perempuan di dunia ini yang luar biasa. Waduh. Nyanyi dong sedikit referennya lagi ya. Dong. Ya dong. Andai ada keajaiban ingin ku ukirkan namamu di atas bintang-bintang angkasa, agar semua tahu kau berarti untukku selama-lamanya. Kamu milikku. Wah, gila. Nah, ini yang mau bikin liriknya siapa? Nata juga? Nata sendiri. Ya Allah, Nata sendiri bikin lirik. Luar biasa sekali. Karena untuk perempuan yang hebat, jadi lagu ini kita tulis dari hati, mudah-mudahan bisa sampai ke hati. Masya Allah. Nah nih, Bro Nata, perjalanannya seorang Nata ini luar biasa. Merantau dari Jakarta dan menikahi seorang wanita pun dengan uang yang sangat minim sekali, dan sekarang bisa membina rumah tangga yang alhamdulillah sakinah mawaddah warahmah, dan alhamdulillah rezeki juga berlimpah karena apa, niatnya baik nih kayak begini. Sampai lagunya Kekasih Impian itu luar biasa top ya. Di tahun berapa itu Kekasih Impian? Kalau nggak salah 2019. 2019. 2019 itu yang nonton berapa banyak tuh, Nata? 30 juta ya? Waduh, hampir 30 juta. 30 juta. Banyak kan duitnya? 30 juta yang nonton, kira-kira duitnya berapa ya? Masuk ke label, Bang. Masuk ke label. Nih Nata, pastinya kan kita tahu bahwa kita nih kalau ngelihat hari ini, yang pasti kita juga ingat kedua orang tua kita. Betul. Nah, abang nih kadang-kadang ya sangat ingin sekali gitu mengilik-ilik bahasanya seorang ibu ataupun bapak terhadap anak itu luar biasa biasanya. Nah, boleh abang tahu kedua orang tua masih hidup? Masih tinggal ayah aja. Oh, masih tinggal ayah. Ya. Ibu udah lama. Nah, ibu sudah lama. Gimana perasaannya? Aduh, pada waktu menikahi Wardah, ibu nggak ada. Aduh, jadi orang yang paling mensupport Nata Reza untuk menjadi berhasil di sesuatu yang aku inginkan itu adalah ibu. Masya Allah. Dulu juga kalau boleh sedikit cerita, sebenarnya ayah kurang support juga. Karena kalau di Bangka tuh Bang Vino tahu kan, kita mindsetnya ketika lulus SMA tuh kalau bisa anak-anak tuh ketambang deh, ngelimbang, TI, ya kan. Ya. Tapi aku tuh nggak pengen kayak gitu, karena aku pikir aku pengen sesuatu yang aku mau gitu. Aku pengen aktif di industri musik, gue bilang gitu. Nah, waktu itu udah mulai mau ke industri musik itu mulai dari SMA. Mulai dari SMP malah. SMP. Aku udah ikut sanggar, ikut main musik SMP. Dari SMP tuh aku udah sering dikirim-kirim keluar sama kota. Ibu. Sama awalnya ibu Bangka menyekolahkan
itu ya. Ibu yang akhirnya bilang, udah kamu masuk sanggar aja. Cuman kan sanggar ini aku kan latihan di Pangkal Pinang, Bang. Aku kan di Pemali Pangkal Pinang itu kan jauh. Ya, Jadi setiap kali aku mau latihan, ya. betul. Setiap kali aku mau latihan ke Pangkal Pinang itu, ayah nggak mau kasih uang, dan ibu ini luar biasanya almarhum, semoga Allah terima dan Allah siapkan tempat terbaik. Ya Allah. Beliau lari ke tetangga minjem uang untuk kasih aku pergi. Itu yang aku jadi sama seperti kayak aku juga. Jadi yang namanya ibu itu kita kadang-kadang berjuang supaya bapak nggak tahu bagaimana anaknya itu apa yang dia senangin, apa yang dia sukain, biasanya berusaha untuk ngabulin ya. Ya. Dan kalau ditanya hari ini, sorry momen pernikahan, kalau gimana kalau nggak ada ibu ya, sedih, pasti sedih banget, karena ya aku pengen momen yang berharga yang mudah-mudahan sekali seumur hidup aku pengen ada sosok perempuan yang melahirkan aku, yang membesarkan aku, ada di sampingku. Apalagi sekarang Bang Vino, alhamdulillah Allah kasihkan rezeki yang cukup lah, alhamdulillah. Rasanya pengen sekarang membalas kebaikan mama tuh sekarang. Kita kalau ingat orang tua udah pasti sedih ya, benar sih, apalagi orang tua ibu ya pasti nggak ada. Gimana caranya bisa saat ini, mungkin kemarin juga kalau ingat orang tua bisa ngebales ingat ibu gitu ya biasa. Sekarang kan alhamdulillah mungkin karena aku menikah dengan Wardah masih punya ibu, dan otomatis ibunya Wardah menjadi ibu aku. Dan ya sekarang yang bisa aku lakukan selain mendoakan almarhumah ibuku, ya aku harus totalitas untuk membahagiakan juga mertuaku yang sekarang jadi ibuku gitu. Kemarin juga Umi lagi sakit kan, lagi terkena stroke, jadi kita juga butuh perhatian khusus. Insya Allah kalau nggak ada halangan dalam waktu dekat ini, kita akan bawa dari Aceh ke Jakarta, pindah di rumah gitu. Ibu itu meninggal tahun berapa? 2007. Iya, aku mau lulus SMA waktu itu. Aku ingat betul. Dari masa aku mau ujian, konsentrasi ujian, tapi aku kehilangan orang yang paling dekat dengan aku, ya bayangin coba. Aku harus satu sisi harus ujian, satu sisi harus merasakan kehilangan. Jadi ya aku ingat betul tahun 2007. Aduh kalau ingat ya pasti jadi terharu ya, karena kalau nggak ada ibu itu kadang-kadang pada saat kita sudah bisa mencapai suatu kesuksesan, walaupun kadang-kadang kalau nggak ada ibu gitu, kadang-kadang merasa ada yang kosong, ada yang kurang, ada yang kurang gitu ya. Rasanya kalau hari ini kalau masih ada ibu, aku akan wujudkan apapun yang ya ibu mau gitu. Makanya aku bilang ke teman-teman semua, kalau memang hari ini masih punya kesempatan untuk membahagiakan kedua orang tua, jangan pernah nggak ngambil kesempatan itu, karena banyak orang-orang yang di luar sana merindukan itu dan pengen melakukan itu. Terkadang kan kita ada sesuatu ingin ngobrol kadang-kadang ya sama ibu, kadang-kadang kayak gitu kan ya. Jadi ada saat-saat tertentu, biasanya kalau udah sekian lama, kalau pas ada suatu cerita yang indah, ataupun terkadang ada suatu cerita yang kurang indah pun, biasanya memang kita sering cerita sama ibu gitu ya, Nata ya. Gimana nih Nata dengan kondisi sudah menikah, tentunya kan rumah tangga harus terjaga dengan baik, gitu. Biasanya kan ada juga kepengen bagaimana itu mengajak Wardah ke makam ibu, mungkin udah pernah belum? Udah dong. Udah pasti, ya. Kalau pulang ke Bangka tuh pasti kita Masya Allah, luar biasa. Kita ke makam ibu ya. Cerita ibu bikin nangis ya. Itu cerita yang paling gampang membuat flashback. Iya. Biasanya pada saat waktu tertentu seperti apa sih membuat Nata itu ingat kepada ibu? Ya di samping memang pada saat akad nikah, mungkin setelah itu apalagi Nata biasanya? Yang paling melekat di pikiran Nata tentang, pokoknya kalau sama ibu itu yang paling banyak melekat itu pasti pembelajaran dalam hidup ya. Kita tuh di Bangka itu sulitnya, apalagi waktu zaman aku masih SMP ya, sulitnya minta ampun. Kita tuh di dapur yang kecil, yang papan makan itu cuman lauk, sisa goreng ikan, ya. sama garam. Iya benar. Jadi
pas momen itu tuh aku bilang sama mama ya, aku manggil mama, aku pengen makan telur. Yang telur atau Aku pengen makan telur dadar gitu. Tapi kita nggak mampu beli telur aja gitu. Terus mama bilang, "Nak, percaya sama mama, percaya kayak mama. Kalau Tata bisa mensyukuri sedikit ini dari Allah ini, insya Allah nanti Nata akan merasakan lebih dari ini." Dan itu yang terkesan sampai sekarang. Terlalu ingat, dapat rezeki pasti selalu ingat itu ya gitu. Allah, ya Selalu Rabb. ingat momen itu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Aduh, Masya Allah, sama ngalami juga sih seperti itu. Yang pasti Nata, kehidupan kita dulu dengan suka duka membuat kita menjadi orang yang kuat sekarang. Amin, Itu yang paling penting. Yang penting kita selalu mendoakan orang tua kita, baik yang mereka masih hidup maupun yang telah meninggal, dan bagaimana kita selalu sedekah bisa atas nama kedua orang tua kita dan buat diri kita juga, biar ada keberkahan ya Taya. Jadi saya lihat abang kan lihat 2017 sampai sekarang kan, alhamdulillah pernikahannya Nata luar biasa, adem-adem selalu. Saya yakin Nata adalah orang yang sangat soleh, yang sangat luar biasa menjaga akhlak, sehingga mengerti bagaimana membangun suatu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Cuman kan abang baca kemarin berita sekitar 1 minggu yang lalu gitu loh Tak. Jadi pas Nata kesini, jadi sekalian aja abang pengen tahu nih, karena kalau seandainya berita itu benar kan abang jadi sedih gitu loh Tak. Jadi abang pengen tahu kan isu di luar sana bahwa Wardah lagi bertanya-tanya seperti apa sih bisa menerima menjadi seorang istri yang dipoligami kayak begitu. Terus berbalas pantun, berbalas juga ceritanya. Ya, abang pengen tahu nih, emang sudah siap poligami? Jadi memang di sini aku mungkin sekalian klarifikasi ya, Bang Fitno. Jadi kan memang ini isu udah kayak bola panas ya. Jadi di mana-mana orang berstigma, mikir-mikir gimana. Padahal kan kalau yang terjadi saat ini kan nggak seperti itu. Walaupun memang aku selalu bilang ke teman-teman bahwa setiap rumah tangga itu pasti punya permasalahan, pasti punya cobaan dan ujian. Dan mungkin ada di ujian kami ini, di satu sisi ada satu ujian yang memang menurut istri itu berat bagi dia seorang perempuan gitu. Dan sebenarnya ya bukan aku yang mau, aku mang insya Allah bismillah ya Allah, Wardah tuh lah udah menemani aku dari nol, bahkan dari minus. Kalau harus menggantikan dia dengan orang lain ataupun nambah lah kasarnya, kayaknya belum. Tidak mungkin lah ya. Tidak lah ya. Apalagi kalau ingat perjuangan ibu ya, ingin ya benar ya. Ayah nikah sama mama meninggal di 2007. Sekarang udah 2021. Ayah tuh nggak mau menikah. Begitu setianya sama mama. Masa anaknya nggak bisa setia sama istri. Dari situ aja kita bisa melihat ya. Pasti Nata belajar lah dari orang tua, dan bapak pun bertahan, apalagi Nata. Iya, insya Allah. Nah, gitu ya Tak ya. Insya Allah. Jadi tidak benar. Tidak, jadi itu memang sebenarnya mungkin ya namanya manusia, wajar lah ya. Ada fase mereka di titik terendah dalam hidupnya mereka gitu. Mungkin Wardah ataupun aku lagi di kondisi yang hari ini kita pengen keturunan. Tapi buat aku sebenarnya keturunannya memang dari Allah ya. Kita nggak bisa memaksakan kehendak. Bukan berarti solusinya adalah menambah pasangan lagi, enggak. Dan mungkin di sini aku juga pengen ngomong ke istriku bahwa ya kita sabar-sabar, kita berjuang terus sama-sama. Ya, intinya kan lagi diuji. Ya, ujian orang tuh kan berbeda-beda. Ya, ada diuji dengan belum punya anak. Betul. Ada diuji sudah punya anak tapi sakit keras. Betul. Ada diuji belum menikah. Betul. Ada yang diuji sakit. Semuanya. Pasti ini adalah ujian. Nah, abang kasih masukan lah buat boleh dengan senang hati ya, kayak seperti itu, bahwa apapun yang terjadi mengenai kehidupan kita ini, kita mesti ridho dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasti setiap ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah yang terbaik buat kita. Karena pada saat kita melihat orang lain jauh lebih kurang beruntung dibanding kita, ya kan? Buru-buru orang lain itu mikirin punya anak,
mikirin perut aja sampai sekarang masih banyak orang berjuang. Betul. Nah, kita cuma hanya mikirin anak, tetapi kita bisa makan enak, Betul. bisa punya rumah, punya mobil, rezeki lancar. Alhamdulillah. Jadi abang kasih tahu sama Nata, teruslah kita ridho, ya salam buat Wardah, terus ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita masih banyak bersyukur terus. Insya Allah ini mood booster saja ya. Aku yakin Nata orang yang sangat bersyukur, tetapi siapa tahu namanya manusia, terkadang kan kita saling mengingatkan, menguatkan seperti itu. Dan jangan lupa kita amalkan juga beristighfar kita kepada Allah supaya apa, dalam segala hal, baik itu rizki, baik itu keturunan, baik pun apapun, jelas dalam Al-Quran surat Nuh ayat 10-12, dengan memohon ampun terus kepada Allah, beristighfar terus, insya Allah Allah akan beri kemudahan. Dan kalau kita nggak stres, ridho, ada kelapangan, ada kebahagiaan, cepat sekali punya keturunan. Ada atau tidak, yang penting bahagia. Itulah sahabat-sahabatku semua. Masya Allah, sangat senang bisa ngobrol-ngobrol nyantai dengan Nata. Dan kebetulan ini dadakan Nata silaturahmi ke rumah saya. Dan ini ada seperti abang adik, kami dari Pulau Bangka. Jadi Nata ini dari Pulau Bangka, nggak jauh juga dari kota saya. Saya di Pulau Bangka, saya di Pangkal Pinang, Nata di Pemali. Sebenarnya 1,5 jam dari kota Pangkal Pinang. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan dan kekilapan. Ini tidak mengupas keburukan atau kekurangan. Kami ngobrol-ngobrol santai, tapi kebetulan saja sekalian verifikasi. Betul. Supaya tidak liar. Betul. Dan kebetulan keinginan saya pas kebetulan si Nata bersilaturahmi, iseng aja. Dan ya sebagai abang ya sangat khawatir juga. Maka daripada itu kebetulan Nata bersilaturahmi, jadi abang pengen tahu kebenaran ini. Dan alhamdulillah tidak benar. Ya Nata ya? Betul. Tidak benar. Dan alhamdulillah. Nah, harapan Nata ke depan, baik dari karir, baik dari keluarga, seperti apa nih Nata? Harapan aku sederhana sih. Pertama, mudah-mudahan Allah ridho, Allah melimpahkan rahmat, Allah jaga terus kami dalam kebaikan, Allah jaga rumah tangga kami, keluarga kecil kami, nggak cuma sampai dunia tapi nanti sampai kampung akhiratnya Allah. Dan Allah segerakan hadirkan malaikat kecil di tengah-tengah. Amin, amin ya Rob, amin. Dan yang kedua, mudah-mudahan Allah jadikan aku, Wardah atau siapapun menjadi manusia-manusia yang bisa memberi kebermanfaatan. Karena setahu yang aku tahu Bang ya, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat minimal untuk diri dia dan orang lain. Harus gitu. Sesederhana itu sih. Luar biasa. Pokoknya Nata, abang doain terus Nata selalu berkarya, selalu berusaha sebaik mungkin, sukses mungkin. Abang support, kita saling mensupport kayak begitu kan ya. Insya Allah Nata orang baik pasti dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam buat Wardah. Siap Bang, makasih berkah banyak, Bang. Dunia dan akhirat. Salam sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.